Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my video. Oke, kali ini aku bakalan bahas sedikit mengenai darah haid dan darah istihadah. Nah, sebagian dari kita mungkin udah tahu apa itu darah haid dan darah istihadah, tapi sebagian dari kita, tetangga kita, kerabat kita, saudara kita mungkin nggak tahu apa sih itu darah istihadah. Kita taunya darah haid aja kan biasanya. Kalau orang-orang awam biasa, kalau mereka taunya ya darah haid, kalau keluar darah haid setiap bulan. Nah, tapi ada sedikit perbedaan nih teman-teman. Apa tuh darah istihadah dan darah haid? Jadi gini, kalau misalnya darah haid itu kan pasti untuk setiap wanita yang sudah akil balik, pasti itu akan mengalami yang namanya darah haid atau menstruasi ya setiap bulannya. Yang rentan waktunya itu berbeda-beda, tapi biasanya maksimal 1 minggu ya. Kalau ada yang lebih ya itu tergantung hormonal tadi. Oke, tadi kan darah haid. Nah, untuk darah istihadah tadi atau penyakit, nah darah ini tuh biasanya keluarnya itu setelah darah haid. Kapan keluarnya? Nggak tentu, tergantung hormonal juga. Setiap orang itu beda-beda. Jadi dia bisa, kalau misalnya darah haid tadi, itu setiap wanita pasti dia akan mengalami yang namanya haid tadi setiap bulan ya. Setiap bulan itu pasti. Biasanya pasti kan. Nah, kalau misalnya darah istihadah ini cuman orang-orang tertentu saja. Orang-orang tertentu gimana? Ya tergantung orang-orangnya sih. Dia bisa kena darah haid atau enggak, tergantung. Karena itu biasanya ada keturunan, ada faktor hormonal, ada faktor pola hidup sehatnya. Nah, gitu ya. Bisa dipahami sampai sini. Jadi beda darah haid sama darah istihadah tadi kan, ialah tadi kan darah istihadah itu datang setelah darah haid. Kapan darah haid itu datang dan kapan darah istihadah itu datang? Jadi gini, untuk mempermudah, kita kasih contoh gini ya. Dalam 1 bulan itu ada 30 hari. Nah, 30 itu kita bagi 2. 30 dibagi 2 kan 15 hari. Oke, 15 hari ya. 15 hari. Nah, selama 15 hari kita lihat di tanggal. Aku kasih contoh di sini. 1 sampai 15. Ini aku kasih contoh di bulan Januari, tanggal 1 sampai 15 itu maksimal keluar darah, bisa dikatakan darah haid itu tanggal 1 sampai 15 rentan waktunya. Kalau dia udah masuk ke tanggal 16 sampai ke 30 itu sudah termasuk darah penyakit atau istihadah. Jadi nah, yang membedakan lagi nih gini. Kalau darah haid itu darah kotor ya, darah kotor. Gimana? Darah kotor atau najis intinya gitu ya. Kalau misalnya kita mau sholat, mau puasa, mau baca Al-Quran itu kan nggak boleh kalau kita sedang haid atau halangan atau menstruasi gitu. Nah, sedangkan kalau darah istihadah ini masih termasuk darah suci. Kenapa dikatakan darah suci padahal dia penyakit? Ya karena memang berbeda. Berbedanya di mana? Nah, nanti kalian bisa pelajari lebih lanjut. Aku kasih sekilas ya. Ini bisa dikatakan suci kenapa? Walaupun dia penyakit tapi dia bisa suci gitu. Kalau secara logika nggak masuk akal, tapi kalau secara pemahaman Vicky nanti bisa dibahas lebih lanjut lagi ya, kenapa dia bisa jadi suci. Ini berdasarkan pemahaman saya dan yang sudah saya tanyakan dan pelajari oleh guru saya, guru agama tentunya, dan juga beberapa kakak tingkat saya yang memang dia sudah mempelajari ini dan dia belajar dari kitab. Oke, nah gitu ya. Sampai sini mungkin kalau ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan di kolom chat. Oke, kolom chat, kolom komentar maksudnya ya. Oke, gini langsung ya, aku kasih contoh. Misalnya ada teman kita atau tetangga kita gitu ya, dia haid. Misal aku mulai dari tanggal 1 aja ya biar mudah. Tanggal 1 sampai ke tanggal 7. Tanggal 1 sampai ke tanggal 7 dia haid. Terus di tanggal ke-8 dia suci. Oke, sudah suci. Terus tiba-tiba di tanggal ke berapa nih? Ke-14 aja ya. Di tanggal ke-14 nah, keluar darah. Waduh, keluar darah. Itu darah apa? Biasanya kalau orang nggak tahu, oh ini darah haid ini. Darah haid. Ya, darah haid memang. Kalau masih ke-14, ini dia dari tanggal 14 sampai ke tanggal 18 misalnya keluar darah lagi ya. Ini dalam 1 bulan yang sama. Tadi kan tanggal 1 sampai 7 dia sudah keluar. Oke, lanjut.
Ini kan dari tanggal 14. Nah, tanggal 14 sampai tanggal 15 ini masih termasuk darah haid. Jadi dia tidak boleh melakukan kewajiban kayak sholat, puasa, dan sebagainya tadi ya. Nah, kalau udah dia masuk ke tanggal 16, 17, dan 18, dia sudah termasuk ke dalam darah penyakit atau istihadah. Kenapa? Karena kan tadi sudah kita bagi 15 hari itu darah haid, kemudian 15 hari berikutnya ialah 16 sampai ke 30 itu termasuk darah haid, darah penyakit atau istihadah ya. Oke, sampai sini sudah paham mungkin. Nah, terus ada juga yang membedakan nih untuk cara bersucinya. Kalau misalnya kita suci normally, kalau kita nggak haid, nggak kena istihadah, itu biasanya kalau kita ambil wudhu itu kan cuma 1 kali doang ya. Misal 1 kali doang, maksudnya tuh gini, mau disambung gitu loh, nggak apa-apa. Misal kamu ambil wudhu di waktu sholat maghrib, oke, kamu menjaga wudhu sampai ke sholat isya, udah kamu nggak perlu wudhu lagi karena kamu nggak batal, nggak kentut, nggak makan, pokoknya hal-hal yang membatalkan itu nggak terjadi sama kamu. Jadi kamu bisa memakai wudhu yang pertama di sholat maghrib tadi untuk di sholat isya. Nah, tapi kalau untuk darah kamu itu misalnya keluar darah istihadah, darah istihadah atau darah penyakit tadi, dia cuma bisa dipakai 1 kali. Oh iya, 1 kali memang untuk menjaga tetap suci tadi, dia memang aturannya 1 kali wudhu, cuma bisa dipakai untuk 1 kali sholat saja, tidak bisa lebih, tidak bisa ditawar. Oke. Nah, jadi kalau misalnya dia wudhu di sholat maghrib, nanti pas mau sholat isya dia wudhu lagi, gak boleh pakai yang wudhu yang pertama. Oke. Kemudian untuk pembalut, mohon maaf ya, pembalut saya katakan. Oke, untuk pembalut itu juga dipakai 1 kali saja, tidak boleh lebih. Maksudnya 1 kali gimana? Gini, 1 kali pakai, misal dia mau sholat, jadi dia harus ganti yang baru, harus ganti. Kalau misalnya darahnya masih keluar, diganti. Pokok sebelum dia sholat ganti dulu, baru dia sholat. Misal sholat maghrib dia ganti pembalut, nanti sholat isya dia ganti lagi pembalut yang baru, ganti lagi, terus siklusnya sampai berhenti darah tadi ya. Oke, sampai sini mungkin sudah cukup jelas ya saya jelaskan perbedaannya. Nah, terus ada lagi nih pertanyaan yang kadang masih muncul. Mbak, boleh nggak kita kalau misalnya dari istihadah itu kan kita tetap menjalankan kewajiban? Oke, yang membedakan dia dengan darah haid dengan darah istihadah, kalau darah haid tadi nggak boleh sama sekali melakukan yang namanya kewajiban, sholat, puasa, dan sebagainya. Kalau istihadah kita tetap wajib melaksanakan karena itu darah penyakit ya, darah penyakit, jadi harus tetap dilaksanakan karena tadi istihadah. Oke, jadi walaupun kita keluar darah, kita sebut itu darah istihadah ya, atau darah penyakit, bukan darah haid. Oke, darah istihadah kita harus tetap yang namanya melaksanakan sholat, puasa, kalau di bulan Ramadan, terus baca Al-Quran, itu harus tetap kita laksanakan ya, karena kewajiban. Oke, dan kalau misalnya puasa nih, kita puasa pas kita kebetulan lagi kena beberapa hari kena darah istihadah tadi ya, nah kita perlu nggak sih kita bayar puasa tadi? Kan kita keluar darah nih, padahal kewajiban kita tetap puasa. Apakah perlu dibayar di bulan selain Ramadan itu? Perlu nggak sih kita bayar puasa kita? Nggak perlu sebenarnya. Kenapa nggak perlu? Ya karena itu bukan darah haid. Kalau kita yakin itu bukan darah haid, itu darah penyakit. Karena kenapa darah penyakit? Karena keluarnya di hari setelah darah haid, di hari atau di tanggal ke-16 atau di ke-16 ya intinya. Misal dari tanggal 1 sampai ke-15 itu rentan waktu haid tadi ya. Terus di tanggal ke-16, 17, 18 dia kena namanya darah istihadah. Nah, dia nggak perlu bayar lagi yang namanya utang puasa. Jadi ya udah tetap nggak bayar karena dia udah melaksanakan kewajiban waktu di istihadah. Jadi dia cukup bayar waktu dia meninggalkan puasa, waktu dia kena haid aja. Waktu dia kena istihadah nggak perlu bayar. Oke? Untuk pemahaman ini aku dapat dari guru agamaku yang memang udah paham terkait kitab ini dan mempelajarinya dengan baik. Oke, dan juga dari beberapa senior yang mereka sudah mempelajari ini. Oke, cukup sekian dari aku. Kalau ada pertanyaan bisa langsung diketikkan di kolom komentar, nanti insya Allah akan aku jawab. Dan tentunya
Kalau nggak tahu nanti akan aku tanyakan lagi kepada guru saya, oke? Karena saya hanya ingin berbagi sedikit ilmu, bukannya saya sok tahu. Ini juga mungkin untuk pelajaran saja. Kalau mungkin teman-teman ada yang nggak tahu, kalau misalnya ada yang ingin membantah, ingin mengomentari, memberi masukan, ya silakan. Saya dengan senang hati mendengarkan, karena kita sama-sama belajar, bukan untuk menjadi pintar, tapi kita belajar untuk memahami apa yang tidak kita ketahui, sharing ilmu dan pengalaman. Oke, terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. See you the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Salma Hoirani, pamit undur diri.